gelombang yang muncul pertama kali di permukaan. Yaitu first break. Kalau kita lihat first break itu ya nanti sekalian pengolahan refraksi ya. Itu picking first break itu nih gelombang pertama kali muncul di permukaan kan. Bisa digedein ya? Terus ini nggak bisa. Ini, terus gelombang-gelombang kecil kayak gini nih. Jadi bukan yang ini first break itu yang ini yang atas. Nah, kenapa first breaknya yang atas? Karena ya emang first pertama kali ya. Berarti gelombang pertama itu yang ini. Kenapa di sini gelombangnya lebih gede daripada yang di sini? Karena emang jaraknya itu kan jauh kan dari source sana ke sana. Jadi kalau misalnya source ini yang dekat sama source ini, dia pun dua ini, dia gelombangnya gede, first breaknya gede. Semakin ke sini first breaknya kecil. Tapi bisa juga ini diibaratkan kayak jadi noise kalau semisal gelombang yang gede kayak gini ada dua, misal ya. Ini amplitudenya ada yang gede di sini sama di sini kayak gini. Itu berarti ada double shot atau getaran lain yang mempengaruhi akuisisimu. Waktu record data sebaiknya ketika ada source jatuh itu jangan ada yang gerak ataupun jangan ada multiple. Kalau ada multiple biasanya nanti datanya itu first breaknya itu gelombang amplitude yang gede itu ada dua. Balik lagi ke first break, jadi first break itu gelombang yang pertama kali muncul. Jadi semakin jauh itu, nah ini first breaknya ada di sini. Nih, yang kecil-kecil gini. Berarti nggak selalu dia tuh yang amplitude yang gede. Kalau misal di sini kan dia kan ini kan. Bukan berarti bukan yang ini tapi yang gede. Nah, first break itu yang pertama. Tapi kalau semisal kamu data yang bagus, first break yang bagus itu harusnya amplitude gede. Kenapa? Karena emang kan kamu jatuhin source cuma satu. Yaitu first break itu harusnya yang source itu. Berarti kalau ada data-data kecil-kecil di atasnya atau di bawahnya kayak gini, itu masuknya noise. Jadi yang ke record itu nggak cuma source-mu doang, ada data-data lain yang ke record. Nah, di meter berapa itu? Nah, ini bisa jadi nanti misalnya kalau di sini ada getaran-getaran berarti rumputnya kena angin. Waktu anginnya banter. Udah. Yuk. Nah. Jadi yang pertama itu locationnya itu dikasih nama sesuai dengan penamaannya atau terserah sesuai kita. Terus save to itu nentuin di mana file itu bakal tersimpan. Lalu untuk record length itu seberapa lama waktu yang digunakan untuk nge-record dari semua geophone-nya. Nah, untuk ini kita gunain 3 second. Jadi selama 3 second itu proses perekaman data, kemudian selama 3 second itu juga diusahakan tidak ada noise atau orang yang bergerak. Kemudian triggernya digunakan trigger 1 karena penggunaan trigger itu sendiri. Lalu kalau misal digunakan trigger 2 berarti kita ngesetnya itu nggak pakai trigger. Lalu untuk stack count itu 1 kali. Jadi dalam sekali pukulan nanti itu dia bakal ngerekam 1 kali pukulan itu sendiri. Yuk next. Terus di setting untuk channel gain tuh diubah abil karena dia tuh masuk ke geophone antara 1 sampai 8. Terus sampling rate-nya itu tetap 1 meter. Oke, jadi segitu. Nah, untuk beberapa error yang terjadi, misal datanya nggak bisa ke-record atau datanya rusak itu diusahakan yang pertama itu ke triggernya. Coba cek triggernya lagi apakah
sudah sesuai atau perlu diubah, diganti posisinya. Nah kemudian kalau misal udah diubah tapi tetap error, yang di langkah selanjutnya itu pakai USB ini semua. USB Apanya? ya USB ini dicopoti semua. Udah siap? Trigger juga kecuali kabel guritanya.